Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah ikhwah sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para peserta hadirin yang menyimak kuliah Ruqyah Syariah online pertama live dari Studio 1 Rehabati Pusat. Kita memasuki sesi yang kedua. Ya, setelah tadi pagi kita menyimak tentang alur dan strategi menuju kesembuhan dalam konsep pengobatan Islam, dan kemudian dilanjutkan dengan diagnosa dan juga tahap-tahapan berikutnya, ya, mengenal sebab masuknya setan ke dalam tubuh, sebab kekuasaan setan di dalam tubuh, dan karakter jiwa yang dikuasai setan dan bagaimana menghancurkannya. Pada sesi yang kedua ini, insya Allah kita akan membahas 3 topik, ya. Yang pertama adalah tentang sejarah ruqyah syar'iyyah, bagaimana hukum berobat di dalam Islam termasuk hukum minta diruqyah, ya. Dan kemudian tahap-tahap berikutnya kita akan membahas tentang spesifikasi penyakit gangguan jin, sihir dan ain, juga solusinya, ya. Dan juga melihat perbandingan antara ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah, ditutup dengan diskusi interaktif. 3 tema ini kita akan bahas langsung dalam materi ini secara sinergitas, ya, secara tersinergi insyaallah. Jadi mari kita review sedikit tentang apa yang kita sampaikan pada tahap awal tadi, hamba Allah, ya. Pagi kita menjelaskan tentang penyakit ruhani dan jasmani. Jadi ada 2 jenis penyakit di sini, ya. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama penyakit jasmani, namanya ad-daun, obatnya ad-dawa. Kaidahnya ada dokter, ada tabib yang harus mempertemukan penyakit dan obat ini lalu sembuh atas izin Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, contoh-contohnya tadi telah dijelaskan, ya, herbal-herbal yang dijelaskan yang berhubungan dengan penyembuhan tubuh manusia secara jasmani. Kemudian penyakit yang kedua di dalam kolbu manusia, ini adalah penyakit yang rohani, namanya marad, ya, obatnya adalah syifa, dan dokternya tidak ada. Langsung Allah Ta'ala sembuhkan melalui Al-Quran, salat, zikir, dan ilmu. Adapun orang yang membacakan Al-Quran atau yang disebut metode ruqyah disebut roqi. Ya, ikhwas sekalian. Kemudian selanjutnya, penyakit-penyakit ruhani itu kemudian dibagi menjadi 3, ya. Dibagi 2, ya. Yang pertama gangguan jiwa dan gangguan setan. Yang gangguan setan ini dibagi menjadi 3, ya, yakni gangguan jin, sihir, dan ain. Jin, sihir, dan ain, ya. Untuk gangguan jin tadi sudah kita jelaskan panjang lebar tentang jin nasab terutama, ya, dan juga jin-jin yang datang diundang oleh manusia. Dan saat ini kita akan fokus, ya, kepada gangguan yang kedua, yaitu gangguan sihir. Gangguan sihir, ya. Gangguan sihir ini apa saja hamba-hamba Allah, ya, adalah seluruh jenis sihir yang global yang ada di permukaan bumi, ya, dan juga solusinya. Tadi kita telah bahas, ya, gangguan jin ini sebab-sebabnya apa. Kemudian ada jin nasab, dicintai setan jin, kemudian ikrarnya, ya, ikrar bagaimana memutuskannya, kemudian ciri-ciri orang yang diganggu setan, ada beberapa poin tadi, ya. Ada pada mimpinya, pada jiwanya, pada raganya, dan juga sebab-sebab kekuasaan setan, ya. Ini juga telah dibahas selesai tadi pagi pada sesi yang pertama, dan saat ini kita akan langsung masuk melaju pada sesi yang kedua tentang gangguan sihir ini. Ya, sekali lagi, gangguan sihir adalah bagian daripada gangguan jin. Karena seluruh jin yang masuk ke tubuh manusia
mengganggu manusia, menghancurkan manusia, menyakiti manusia, membunuh manusia dengan ilmu sihirnya. Nah, ikhwas sekalian, ini perlu diketahui juga ya sebelum kita masuk pada pengobatan sihir ini. Apa itu sihir? Ya, sihir adalah kekuatan atau pengaruh negatif yang mempengaruhi akal manusia sehingga tubuh manusia terpengaruh cara kerjanya dari keadaan satu pada keadaan sebaliknya. Ada 10 jenis sihir yang menimpa manusia. Yang pertama adalah sihir yang disebut sebagai sihir tafrik. Ya, sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Tiba-tiba seorang istri tidak suka dengan suaminya. Tiba-tiba setelah menikah berubah pikiran. Ya. Sihir tafrik ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, orang yang hasad, orang yang benci, tidak puas dengan seseorang, dengan seorang pasangan atau sebuah pasangan. Juga setan yang tidak menyetujui pernikahan manusia. Setan tidak akan pernah menyetujui manusia itu menikah. Maka anak-anak indigo akan sulit untuk menikah, ataupun saat menikah akan ada banyak hambatan. Begitu hamba Allah yang memuliakan. Kedua jenis ini disebut sihir. Tetapi ketika jin ada dalam tubuh manusia, itu disebut satu keadaan yang disebut gangguan jin. Tetapi ketika pengaruhnya saja yang ditembakkan, itu adalah disebut sihir. Nah, hamba-hamba Allah yang memuliakan, ada lawan daripada sihir tafrik ini, yakni sihir mahabbah. Kalau sihir tafrik ini memisahkan, kalau mahabbah ini adalah menyatukan dua orang yang saling benci, dua orang yang tidak suka. Juga menyatukan seseorang yang tidak menyukai seseorang dan dibuat suka. Bahasa Sundanya pelet. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sihir khawatif. Sihir yang membuat seseorang itu banyak kekhawatiran. Ini kemudian menimpa semua orang yang di dalam tubuhnya terdapat setan. Ya, kemudian berikutnya adalah sihir kumul. Sihir yang membuat seseorang itu gila. Sihir yang membuat seseorang itu tidak berfungsi akalnya atau dikuasai akalnya. Atau disebut juga sihir khawatif dalam dosis tertinggi. Ya. Kemudian yang berikutnya ikhwas sekalian, ada namanya sihir ilusi atau jilb at-tahyil, bisa dilihat di layar ya. Ini adalah sihir yang membuat seseorang itu dikuasai oleh seseorang yang lain, dikontrol ya. Yang berikutnya adalah sihir tatil ajawas ya, sihir yang menghalang jodoh seseorang. Ya, kemudian ikhwas sekalian, 6 jenis sihir ini ya. Mohon maaf ya, agak cepat nulisnya ini. 6 jenis sihir ini adalah sihir yang merusak akal. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri umumnya dia suka lupa rakaat sholat. Jadi lupa rakaat sholat, mulai banyak distraction, ya, mulai banyak bisikan, mulai tidak fokus, ya, mulai kemudian sering lupa. Ya, ini adalah karakter daripada sihir yang telah mengambil akal manusia. Misalkan seorang CEO, seorang director yang hyperaktif, yang sangat aktif ya dalam mengontrol perusahaannya, tiba-tiba dia menjadi lemah, dia menjadi malas, mengantuk saat masuk ruangan kerja, lemes, lesu. Ya, ini adalah namanya sihir yang mengendalikan akal. Atau kita mendengar mungkin gendam. Ya, ini juga adalah sihir yang mengendalikan akal manusia. Manusia dikuras di ATM, dikendalikan. Ya, oke. Dan selanjutnya ya sekalian, adalah 4 sihir, ya, yakni sihir yang menyerang tubuh manusia atau disebut sihir marid. Sihir yang membuat tubuh tidak bisa berfungsi sesuai fungsinya. Mata menjadi buta, telinga menjadi tidak mendengar, mulut menjadi terkunci, otot-otot ya menjadi stroke. Ya, subhanallah. Termasuk juga kanker, tumor. Ya, tumor itu adalah sel yang bermutasi secara abnormal ya. Ini disebabkan oleh satu penyakit yang masuk ke dalam sel itu dan membuat dia bermutasi, diinstruksikan dari dalam.
Oke, kita akan bahas tentang kanker dan tumor sekali lagi sore selepas asyar. Selanjutnya ada sihir pendarahan, ya. Seluruh jenis istihadah. Seluruh jenis istihadah pada wanita ini adalah sihir pendarahan atau bleeding. Ya, pernah ada satu wanita, seorang bidan, beliau sudah 4 kali operasi dan suaminya kemudian menelpon saya waktu itu ada di Malang. Beliau mengatakan, Ustadz, istri saya sudah 4 kali operasi dan ini mau operasi yang kelima karena pendarahan. Tapi saya ragu karena dokter mengatakan barangkali ini sebab operasi yang keempat atau sebelumnya. Apakah bisa diruqyah? Maka kemudian waktu itu saya menyarankan untuk datang ke rumah rehab. Saat itu baru pertama rumah rehab, ya. Dan saya meramukan beliau madu, habatus sauda, zaitun, bidara, ya, kurma ajwa, propolis dan zaitun. Jadi ada 8 spesimen waktu itu, ya, 8 jenis rempah atau herbal. Kita kemudian blender dan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Waktu itu beliau datang ke malaman, jadi jam 7 malam baru datang dan saya juga baru datang dari Malang. Jadi agak letih dan beliau memang sudah terlambat. Kita kita tunggu dari siang begitu, ya. Dan saya mengatakan coba minum saja ramuan ini. Dan kemudian setelah itu 4 hari kemudian ada training ruqyah di sana. Ya, Masya Allah. Suaminya datang dan duduk tanpa istrinya. Ketika saya tanya kemana Pak ini istrinya, beliau mengatakan istri saya sudah kerja lagi Ustadz. Dan sejak diteteskan herbal itu, beliau tidak lagi pendarahan sampai hari ini. Ya, Subhanallah. Nah, ini ikhwas sekalian, nama ramuannya itu jamu rehab waktu itu. Kalau saat ini, ya, saya rubah namanya menjadi madu rehab. Ya, dari jamu rehab itu diganti menjadi kapsul cuci darah atau ramuan cuci darah, dan kemudian sekarang saya ganti namanya madu rehab dan diganti lagi sider rehab. Ya, madu rehab masih diproduksi. Nah ini tadi, ya, kita ada produksinya. Nah ini untuk penyakit-penyakit sihir yang telah menimpa tubuh atau yang disebut sihir marid, ini sangat cocok, ya, untuk stroke, ya, pendarahan, gangguan di rahim, kista, miom. Bahkan ada yang 1 kali minum dia keluar bendanya dari dalam tubuh manusia. Ada juga yang lebih simpel, berbentuk kapsul. Nah ini dia, ya sekalian, ini kapsul, ya, ini kapsulnya. Jadi bisa berbentuk kapsul yang praktis ataupun yang seperti ini. Ya, ini informasi saja ya sekalian bagi Anda yang membutuhkannya, ya. Dan selanjutnya ada sihir yang ke-8, ya, namanya sihir nazab atau sihir pendarahan atau disebut bleeding, ya. Bleeding ini pendarahan kadang-kadang saat mau melakukan hubungan dengan suami, ya. Sehingga si istri mengira ini adalah menstruasi. Begitu ya wasallam. Atau menstruasi yang tidak teratur. Kadang 2 tahun tidak menstruasi. Ya, coba diupayakan dengan ruqyah dan herbal, ya. Kemudian selanjutnya adalah sihir arabtu, yakni sihir yang mengikat manusia, ya, sihir yang membuat manusia tidak bisa melakukan hubungan badan. Nah, ini adalah terjadi pada laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kalau dia seorang laki-laki, maka dia mengalami satu keadaan yang disebut impotensi atau lemah syahwat. Lemah syahwat atau disebutnya adalah tidak bisa tahiyat, ya, tidak berwibawa di ranjang begitu. Ada satu peribahasa mengatakan kalau urusan ranjang tidak beres, semuanya tidak beres. Subhanallah, ya. Ini ikhwas sekalian, ejakulasi dini, lemah syahwat, impotensi ini merupakan salah satu gangguan setan. Baik bentuk sihir ini ataupun memang ada setan dalam tubuhnya yang membuat dia grogi di depan istrinya, yang membuat dia tidak fokus dan kemudian tidak bisa bertahan lama, lemah. Nah, ikhwas sekalian, nah ini bisa diruqyah. Insya Allah dengan ruqyah ini akan langsung ada perubahan. Tapi ada juga yang memerlukan perawatan yang intens, ya gitu, ya. Ada juga yang memerlukan ramuan. Baik, apa ramuannya? Nah, ibu sekalian, ini khusus pria dewasa. Nanti sebentar lagi saya sampaikan. Yang berikutnya adalah sihir
kemandulan yang membuat wanita tidak bisa hamil. Ya, di kampung-kampung ini penyakit ini aib ya. Ketika seseorang tidak bisa menganugerahkan anak, maka dia menganggap dirinya tidak berharga, tidak berguna. Kadang menyuruh suaminya nikah lagi. Ya, sebentar dulu ibu ya, jangan izinkan suaminya nikah dulu, upayakan dulu. Ya, dan Anda, ikhwan juga demikian. Ya, memiliki seorang anak itu membuat terikatnya hubungan suami istri, ikatan yang akan mengikatkan cinta Anda. Cobalah ramuan ini. Apa ramuannya Ustaz? Hamba Allah memuliakan, saya pernah mendapatkan satu kisah yang luar biasa. Ini dari Ustadz Islahuddin Ramadan Mubarak LC di Makassar. Ya, beliau adalah salah satu dewan penasihat Dewan Syuro Wahdah Islamiyah. Ya, beliau mengatakan, saya pernah sakit Ustadz waktu SMA dulu, waktu kuliah dulu di Universitas Madinah. Kemudian sakitnya sudah 2 minggu, sudah dicoba ruqyah, sudah dicoba herbal, bekam, tapi tidak kunjung turun ini demamnya. Kemudian saya menghubungi syekh saya dan beliau memberikan saya madu. Beliau bilang, cobalah madu ini 1 sendok saja. Beliau coba 1 sendok dan beliau minum. Kemudian apa yang terjadi? Ya, hamba Allah yang muliakan, dengan meminum 1 sendok madu itu, tubuhnya bereaksi, ya, panas, hangat dan berkeringat. Maka kata syekhnya, coba ambil lagi 3 sendok, ya, 3 sendok madu sider namanya. Kemudian 1 sendok habatus sauda dan juga 200 ml air panas. Kemudian dicampurkan begitu dan kemudian beliau minum. Syekhnya mengatakan tunggu 4 jam. Maka beliau pun minum waktu itu jam 10 malam dan jam 2 pagi itu beliau terbangun dalam keadaan penuh keringat dan basah di mana-mana. Ya, dan anehnya ya, dia merasakan segar bugar dan di bawah tahiyat. Beliau sangat aneh karena beliau masih lajang, belum menikah. Dan beliau telepon syekhnya paginya, wahai syekh, ini sampai pagi masih segar bugar ini, masih tahiyat, bagaimana? Maka syekhnya tertawa, nanti kalau kamu nikah, hubungi saya lagi, kata syekhnya. Dan subhanallah, ya, beliau dari Makassar, beliau ketika menikah itu, beliau hubungi syekh itu lagi, penasaran, apa sih tambahan untuk lebih meningkatkan ini gitu. Beliau ternyata syekhnya mengatakan tambahkan 1 butir merica di gelas itu. Nah, subhanallah, ini obat kuat yang halal, alami dan barokah ya sekalian. Dari apa ini? Madu sider. Nah, ini di depan saya ini ada contoh madu sider ini. Ya sekalian lihat ya. Ketika seperti ini, dituangkan seperti ini, dia sangat kental. Ya, mungkin lebih dekatnya ya, kita coba lihat di sini. Ya, seperti ini, sangat kental sekali, bukan? Ya. Kenapa? Ini adalah madu dari bunga daun bidara. Ya, kita lihat seperti ini, sekalian. Ya, sangat kental sekali. Dan ini harganya bisa 10 kali lipat dari madu biasa. Ya, karena memang khasiatnya yang luar biasa. Untuk Anda yang menyimak, ada diskon Ramadan, diskon 1 juta rupiah untuk madu ini ya. Bisa hubungi admin Unai ya, bisa juga hubungi Umur Rafiq ya, nanti ada di bawah ini nomornya ya, 08222211112218 ya. Nomor saya ujungnya ganti 8, itu adalah untuk order khusus madu ini, limited edition ya, hanya diskon Ramadan, dia harganya 1,7 dari 2,7. Jadi diskon 1 juta rupiah. Barakallahu fiik. Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya ibu sekalian, itu adalah untuk sihir apa tadi? Sihir arabtu, sihir ikatan yang membuat lelaki itu menjadi tidak berdaya. Ya. Adakah sihir ini menimpa seorang wanita? Ada. Jadi kalau menimpa seorang wanita ada 4 keadaan. Pertama, dia terikat di lututnya, terikat di pahanya, mohon maaf. Dia tidak bisa membukanya meskipun dia ingin. Kemudian berikutnya, dia tidak merasakan apa-apa. Berikutnya, dia pendarahan ya saat mau hubungan. Dan yang terakhir, ada hal yang menghalangnya sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri bahkan sampai 6 tahun di goa itu.
Di Bogor ada yang sampai 9 tahun istrinya masih belum bisa melakukan hubungan badan dengan suaminya. Ayo sekalian, bagi posisi yang ketiga, yakni hambar atau tidak merasakan apa saat hubungan suami istri, ini bisa minum madu sidr tadi. Dia madu dari bunga daun bidara ya. Tetapi kondisi-kondisi yang lainnya bisa minum madu rehab ya, atau kapsul cuci darah. Nah, ini sangat baik sekali. Dan hamba-hamba Allah yang muliakan, sekali lagi, kalau dia bentuknya pelet, tafrik, ya, sihir hawatib, sihir gila, sihir penghalang jodoh, ya, sihir yang membuat seseorang itu terikat, ya, sihir yang membuat seseorang itu terkontrol oleh tukang sihir, maka ini tidak bisa sembuh dengan madu, tidak bisa sembuh dengan habatus sauda ataupun minyak zaitun. Ini akan sembuh atau hanya akan sembuh dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, tapi kalau 4 yang berikutnya ini perlu mengkolaborasikan antara herbal, ya, dan juga Al-Quran atau yang disebut herbal ruqyah. Kenapa? Karena sihir telah menyerang tubuh manusia. Begitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Baik, selanjutnya kita akan melihat dan belajar bagaimana ketika Rasulullah SAW ya, terkena sihir. Ya, Jibril alaihissalam mengajari langsung bagaimana keadaannya ketika seseorang itu kena sihir. Dan hamba-hamba Allah yang dimuliakan, orang yang kena sihir itu bukan orang yang terhina, bukan orang yang punya aib, ya, bukan seseorang yang keluar dari Islam, bukan ya. Tetapi sihir hanyalah satu penyakit yang mengganggu manusia sebagai ujian, sebagai musibah, ataupun sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir? Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam suatu ketika merasa heran. Ketika mengunjungi istrinya, beliau merasa ragu apakah aku telah mengunjunginya atau belum. Sehingga beliau bertanya kepada istri-istrinya dan istrinya pun mengatakan bahwasannya jika engkau ragu maka kunjungilah istri yang engkau sukai ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengunjungi Aisyah dan di sana beliau SAW berdoa selama 40 hari. Jadi perhatikan ikhwas sekalian, berdoa selama 40 hari. Di situ ketika beliau berdoa selama 40 hari, maka Jibril alaihissalam turun dan beliau membacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi Jibril membacakan Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yasfik Bismillahirrahmanirrahim. Jibril membacakan dengan asma Allah saya ruqyah kamu dari berbagai hal yang menyakiti kamu. Min syarri kulli nafsin dari gangguan hasad au ain pandangan mata, ya. Allahu yasfik Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah lah yang menyembuhkan, dengan asma Allah saya ruqyah kamu. Nah, sekalian, Jibril saat itu turun bersama asistennya. Jibril memegangi kepala Nabi SAW, asistennya memegangi kakinya. Dan yang di kaki ini bertanya, wahai Jibril, ada apa dengan Rasulullah? Maka Jibril mengatakan, Muhammad ini kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Kata yang di kaki. Yang menyihirnya adalah laki-laki bernama Labib dari Bani Asam. Kemudian dengan apa menyihirnya? Beliau, Jibril alaihissalam, mengatakan Nabi SAW disihir ini dengan perantara rambut, sisir, dan diikatkan pada pelepah mayang kurma. Dan kemudian ditindih oleh batu, diletakkan di sebuah sumur di satu lembah yang terisolir. Baik, kita ambil ibrohnya dulu hamba-hamba Allah yang muliakan. Ya. Pertama, Nabi SAW kena sihir, ini sahih. Sebagaimana Ayub alaihissalam kena sihir dari iblis. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam kena sihir oleh tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun. Jadi sihir tidak membatalkan status kenabian. Justru ada ibroh besar yang bisa kita ambil di sini. Ya, yakni bagaimana Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Ibroh yang pertama apa? Yang pertama, hamba Allah yang dimuliakan, sihir bisa kena kepada siapa saja, termasuk orang-orang baik. Siapakah orang baik itu?
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dibaiat menjadi nabi, beliau adalah orang baik. Beliau dijuluki Al-Amin. Tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Tidak ada yang lebih istimewa daripada beliau. Semua orang mempercayainya dan suka kepadanya. Ya. Tapi ketika beliau telah menjelaskan tentang Islam, berubah. Musuh-musuh Islam tidak suka kepada beliau. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau Anda mengatakan, aku ini orang baik Ustaz, tapi kenapa kena sihir? Ya, kena sihir itu bukan berarti orang buruk. Karena setan justru mengganggu orang-orang baik. Setan tidak mengganggu temannya. Ya. Yang kedua, hamba Allah, Nabi SAW adalah seorang hafiz Quran. Bahkan Al-Quran turun kepadanya. Jadi seseorang yang telah menghafal Al-Quran bukan tidak mungkin bisa saja diuji dengan sihir. Ya. Baik, yang ketiga, sihir adalah perkara besar. Rasulullah SAW ketika kena sihir, turun Jibril bersama asistennya. Artinya apa? Ada hal besar di muka bumi sedang terjadi, sehingga Jibril turun bersama asistennya. Yang keempat, hamba Allah, bahwa ruqyah dari sihir itu wajib. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala perintahkan Jibril untuk meruqyah Nabi SAW. Artinya perintah ruqyah adalah wajib bagi orang-orang yang kena sihir. Kenapa demikian? Tidak akan sembuh dengan obat-obat yang ada di muka bumi. Baik, ibrah yang berikutnya, pelajaran besar yang bisa kita ambil hamba Allah dari kejadian ini, bagaimana mencari buhul sihir. Oke, buhul sihir adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang rahasia. Simpul media ikatan akar kekuatan sihir pasti disembunyikan oleh ilmu sihir. Artinya kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Maka bagaimana memunculkan hal gaib ini? Hancurkan pengaruh sihirnya, batalkan sihirnya, maka akan muncullah buhul sihirnya. Ini adalah buhul sihir yang nampak di abad ini, ya, berupa boneka yang menyerupai manusia. Yang disebut buhul sihir di sini adalah bukan peniti ini, ya, tetapi adalah jahitan ini, hamba Allah. Jahitan-jahitan ini. Anda lihat, jahitan ini membentuk kain ini menjadi seperti manusia. Baik. Ya, maka ketika buhul sihir itu telah batal dan nampak, Anda lepaskan ikatan ini, maka sihirnya akan sembuh biiznillah ta'ala. Transmisi ikatan sihirnya, transmisi energi sihirnya telah putus di sini. Jadi ini gambarannya itu seperti BTS, ya, seperti relay tower untuk merelay ulang kekuatan sihir, dan letaknya ada di dekat rumah orang yang disihir, disembunyikan secara gaib. Baik, hamba Allah yang muliakan, ini adalah satu gambaran nyata, ya, foto, ya. Ini adalah gambar yang diambil dari kayu yang dipenuhi paku. Ini ditemukan oleh seorang peruqyah yang kemudian dia copot satu persatu pakunya tersebut. Ini menunjukkan dia memahami bahwa buhul sihir ini harus dilepaskan agar orangnya sehat. Bagaimana memunculkannya? Memunculkannya adalah dengan cara membatalkan sihirnya, hamba Allah. Bagaimana membatalkan sihirnya? Maka ada 3 senjata pemusnah sihir. 3 senjata pemusnah sihir. Yang pertama, kita belajar dari Nabi SAW, angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, ad-doa silahul muslim. Doa adalah senjata umat Islam. Senjata itu apa sih? Ketika kita takut, kita pegang senjata, kita menjadi berani. Ketika kita merasa lemah, dengan senjata kita bisa menjadi berani. Ya, ad-doa silahul muslim. Ketika kita tidak berdaya, maka Allah yang maha gagah perkasa bisa kita kontak, kita hubungi, kita minta pertolongannya, dan kita bergantung kepadanya. Ketika pertolongan di muka bumi ini sudah tidak ada, maka itu tanda-tanda Anda harus segera menengok ke langit, segera meminta mengambil kekuatan langit, meraih kekuatan langit ini. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, pertama adalah dengan doa yang istiqomah, sebagaimana Nabi SAW berdoa. Yang kedua, hamba Allah,
senjata pemusnah sihir yang kedua adalah ruqyah, di mana Jibril alaihissalam mencontohkan meruqyah Nabi SAW dengan kalimat Bismillahi arkik. Apa bedanya doa dengan ruqyah? Doa sesuatu yang kita minta ke langit, ya, sementara ruqyah adalah sesuatu yang turun dari langit, syariat. Bacakan jampe ini Bismillahi arkik, ya, ataupun bacakan ayat ini sebagaimana Nabi SAW meruqyah dengan membaca ayat kursi Al-Baqarah, itu adalah ruqyah. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, yang ketiga, apa senjatanya? Mari kita simak, ya. Mari kita simak. Buhul sihir adalah media yang digunakan tukang sihir atau media yang digunakan sihir untuk mentransfer, mentransmisikan, mengirim sihir kepada jiwa seseorang. Ya. Kalau materi ini disimak 50 tahun atau 100 tahun lalu mungkin tidak bisa dipahami. Tapi hamba Allah yang muliakan, saat ini teknologi Neuralink, ya, teknologi bagaimana menghubungkan otak manusia kepada otak sebelahnya dengan kabel, dengan komputer, itu sudah mungkin, sudah terbukti hamba Allah. Maka bisa dipahami bagaimana kinerja otak, hubungannya dengan jantung dan dengan otot manusia ini. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Perhatikan, sihir akan batal. Ketika sihir batal, maka buhulnya akan nampak. Buhul sihir adalah goib, maka ketika sihirnya dibatalkan, buhulnya akan nampak. Bagaimana menampakkan buhul sihir? Batalkan sihirnya. Oke, cukup rumit? Ya, baik, sekali lagi. Buhul sihir adalah media yang digunakan tukang sihir untuk menyihir. Media komunikasi, komunikator antara tukang sihir dan setan sihir untuk menyakiti orang yang disihirnya. Dan sifatnya gaib dan rahasia. Maka untuk mengalahkannya, ya, gunakanlah kalamullah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir itu selamapun, dari manapun datangnya, dari sudut manapun dia datang. Maka kita kembali kepada Allah tadi, berdoa dan ruqyah. Ya, doa dan ruqyah. Baik, alhamdulillah muliakan. Ya, bagaimana cara memunculkannya? Batalkan sihirnya dengan ruqyah. Contohnya Bismillahi arkik, min kulli syai' yu'dik, dan seterusnya. Lalu buhul akan nampak. Kapan? Ada yang 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang 3 bulan, ada yang 3 tahun hamba Allah. Ini menarik sekali, ya, menarik sekali, masya Allah, tabaraka rahman. Ada yang buhul sihirnya nampak 1,5 tahun kemudian. Jadi Anda jangan putus asa, ya. Baik, hamba-hamba Allah yang muliakan, di manakah letak buhul sihir? Pertama, di rumah, di dekat orang yang disihir, ya, ditaburkan di pintu, ya. Kemudian ada juga yang di dalam ranjang, melalui pembantunya, melalui sopirnya, ada ditabur di rumah di atas atap genting, ya. Ada yang di jalan di dekat rumahnya, di kebunnya, di belakangnya, ada yang ditanam, ya. Ada juga yang di sungai dihanyutkan, orangnya mimpi hanyut. Ada juga yang di pohon digantung, terbalik, orangnya mimpi melayang-layang, ya. Kemudian ada yang di hutan, orangnya seperti orang linglung, di gua seperti kesepian, di kuburan seperti orang mati, ya. Ada juga iwas sekalian yang letaknya sangat rahasia, ya. Semisal, mohon maaf, ini kristenisasi gaib. Pemurtadan gaib oleh sihir. Ini buhul-buhul sihirnya ditaruh di katedral, di gereja khusus mereka, dan dijaga oleh tukang-tukang sihir dari kalangan bangsa jin. Ini testimoni dari jin, ya. Selanjutnya, bentuknya gimana? Bentuknya ada yang gaib, yakni di alam mimpi, ada juga yang nyata. Yang nyata seperti tadi kita lihat, ada juga berbentuk boneka, atau di Afrika itu disebut voodoo, ada bentuk rambut, ada bentuk kain, ya, kain kapan, tanah kuburan, tali, dan lain-lain. Bagaimana Ustaz aplikasinya? Ketika Anda melakukan ruqyah, misalkan ruqyah rumah, dan kemudian Anda menemukan tanah kuburan, menemukan darah, ya, ini menunjukkan sihir telah batal dan Allah tunjukkan buhulnya. Baik, selanjutnya buhul jiwa. Ini berhala yang disembah di dalam jiwa. Apa itu? Hawa nafsu. Ya, pengikut hawa nafsu. Ada ajimat, ada kesyirikan, kemusyrikan, senjata keturunan yang
diwariskan turun-temurun, ini juga adalah ikatan sihirnya seperti itu, ikhwas sekalian, ya. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya. Poin berikutnya adalah bagaimana kita melihat, ya, sekali lagi buhul-buhul sihir itu benar-benar terbuka keadaannya. Pertama, kita harus mengetahui beberapa jenis buhul sihir tadi, ya. Ada jenis buhul sihir yang berikutnya adalah berbentuk hewan-hewan fasik. Ya, tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing. Ya, ini adalah hewan-hewan fasik, ya sekalian. Jadi kalau di rumah kita banyak tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing, ya. Ini adalah 5 jenis hewan fasik yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halal dibunuh meskipun sedang berikhram. Jadi dikecualikan. Karena ini adalah hewan yang fasik. Hewan fasik itu hewan yang membangkang. Hewan yang tidak beriman. Ya, beriman tetapi tidak nurut begitu mungkin. Ya. Apakah ada hewan yang fasik, Ustaz? Jangankan hewan, manusia pun banyak. Betul nggak? Ya, apalagi hewan, hamba Allah. Bisa dipengaruhi oleh setan. Nabi SAW bersabda, kalau malam tiba, tutuplah pintu-pintu, tutuplah geriba-geriba, kemudian ajaklah anak-anak ke rumah, kemudian matikan lampu-lampu. Bisa saja setan itu masuk ke dalam tikus dan menarik sumbu, menimbulkan kebakaran, kata Nabi SAW. Ya, ini luar biasa, Allah. Jadi artinya setan itu bisa masuk ke organisme, ke binatang, bakteri, virus, lalu menyebarkan wabah yang meluas. Ya, seperti coronavirus saat ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya hamba Allah yang muliakan, lihat gambar-gambar ini. Ya. Ini biasanya hewan-hewan yang muncul ketika rumah seseorang diruqyah. Ya, disinfektan. Bagaimana cara bikin disinfektan dari Al-Qur'an? Ya. Sederhana. Caranya adalah dengan mengambil air 2 liter, membacakan padanya ayat-ayat ruqyah, ya, lalu sebar di seluruh rumah, distribusikan seluruh rumah dengan mencipratkannya sambil baca ayat kursi. Maka ini akan membuat hewan-hewan ini, ya, hewan-hewan sihir ini, ya sekalian, keluar. Ada apa? Ular, ya, ada tikus, ada kecoa, lipan, ini yang khas, ya, yang sering. Kemudian juga kalau gagak ini kadang burung yang sudah hancur, ya, cicak yang kering, kecoa yang terbalik, ya, tikus yang terputus kepalanya, juga hewan-hewan insek. Nah, ibu sekalian, ini adalah hewan-hewan penghantar sihir. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Tadi masih ingat, ya, ada 3 senjata pemusnah sihir. Ya. Yang pertama adalah ruqyah Jibril, atau dengan diruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah al-mu'awizatain, yakni al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Ya, ini adalah dicontohkan Nabi SAW. Ya, cara lebih spesifiknya seperti ini, sekalian. Jadi kumpulkan tangan Anda. Ya, boleh sekalian kita praktek, ya. Letakkan dulu HP-nya di tempat yang baik. Kemudian Anda duduk, kalau bisa menghadap kiblat, ya. Ya, menghadap kiblat, ya. Baik, kemudian sebelum mulai ada 2 simulasi di sini. Baik. Pertama, Anda pejamkan mata, ya, dan dengarkan apa yang saya sampaikan. Ini 1 jampe, ya. Dengarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jin, wahai makhluk-makhluk jin, wahai tukang-tukang sihir dari kalangan bangsa jin, wahai kalian makhluk-makhluk yang durhaka kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqullah, hentikan kezaliman kalian, hentikan kezaliman kalian, hentikan sihir yang kalian lakukan, atau semoga Allah memutus kalian, semoga Allah memutuskan buhul-buhul sihir kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dikum, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya adwallah, ukhruj ya adwallah,
Ukhruj ya aduwallah. Nah, ya. Baik, buka mata. Ya, baik. Bagaimana rasanya? Ya, ada yang merinding, mual, ya, sakit kepala. Ya, ya sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan, taruh lagi HP-nya. Letakkan tangannya, lihat, dua tangan, dekatkan ke mulut seperti ini, ya. Ikuti saya, ya. Ini bersamaan saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ditiupkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puh, puh, puh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Puh, puh, puh. Mari An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Puh, puh, puh. Nah, jemaah sekalian, diusapkan di wajah, ya, perhatikan sebagaimana saya lakukan. Usapkan secara sungguh-sungguh, ya, terutama yang ngantuk, ya, jam-jam segini ngantuk, ya, apalagi lagi ikut kuliah begini. Lihat seperti saya mengusapkan, saya juga mulai nguap-nguap. Ini mungkin ada setan ini. Seperti ini, ya, usapkan tangan, ya, juga diusapkan seperti ini was kalian, juga ke tubuh, ya, tubuh juga diusapkan ke seluruh tubuhnya, ya. Bagaimana, segar? Coba antum tulis. Nah, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kaum muslimin yang menyimak kuliah online ini, coba tulis apa yang Anda rasakan sebelum kita lanjut, ya, materinya. Apa yang Anda rasakan, saya akan cek di sini, ya. Apa yang Anda rasakan saat Anda lakukan tadi, ya. Mungkin biasanya sih bergetar, ya, tubuhnya, kemudian merinding, ya, kemudian juga biasanya ada, oke. Nah, ini dia, ya. Kita lihat di sini, sekalian. Oke, paling bawah ya biasanya. Jinnya teriak, Ustaz. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ini senang sekali saya melihat komentarnya. Telinga sakit, Ibu Irawati, ya. Kemudian Ibu Yeri Mardesi, jinnya teriak, ya. Kemudian Miftahul Khair Al-Bugisi, Masya Allah, barakallahu fik, refresh. Ini beliau imam masjid di Masjid Agung Sragen, ya, Masya Allah. Ahi Miftah. Kemudian berikutnya apalagi? Terasa mual dan mau muntah yang saya rasakan. Ya, mual merinding dari Winnie Septian, ya. Kemudian tadi ada lagi segar. Ahi Miftah, ya, lebih ringan di punggung. Ahi Ali Hasan, pertama merinding, beneran ngantuknya hilang katanya. Ya, Bu Afridal Bekasi mual, sendawa. Seperti ada yang berjalan di bagian jantung sampai ke tubuh ke belakang. Tuh, dari jantung turun ke belakang, ya. Kemudian saat pelindungan kepala bagian atas sakit.
Ana bisa sendawa. Nah, ini saya ingin coba besarkan ya sekalian. Ya. Ini ya bagaimana update-nya. Teman-teman bisa lihat langsung ya. Bagaimana di kota lainnya ya. Nah, lihat update-nya ya sekalian ya. Jo, saat ditiupkan telapak tangan terasa hangat. Setelah usap ke wajah rasa segar. Sebelumnya saya nundutan. Nundutan itu bahasa Jerman ya. Tunduh bahasa Indonesianya. Ray Agustin mual. Saya pernah kena sihir Ustaz, lebih dari sekali. Efeknya badan lemas. Ya, sakit di perut kiri. Fajar Yoga Tama. Ya, ada lagi yang lain. Ya, kita lihat. Kata Mobagu menyimak. Masya Allah ya, Irfan di Abu Muhammad. Kemudian ada yang berjalan di sekitar tubuh merinding. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana cara mengundang Ustadz? Wah, ini dia. Ini tidak bisa diundang ini. Terhalang corona ya Pak Yasir ini. Jadi sementara kita live dari Facebook saja. Tapi alhamdulillah ini rasanya menarik ya. Ini yang menyimak ini lebih banyak daripada di masjid ini. Ada sampai 300 tadi ya, sampai 4.000 orang menyimak. Ini seperti mega training ya. Masya Allah, mungkin ke depan ini lebih kosnya lebih ringan seperti ini nih. Masya Allah ya. Baik, insya Allah kalau mau mengundang hubungi Pak Ikna Bahtera ya, Pak Irwandi, dan juga Ustadz Ardi atau Ustadz Suryo langsung. Baik, ada lagi komen yang lain ya. Ibu Wasiem ketika baca surah An-Nas tiba-tiba merinding dan nangis. Biasanya kalau udah nangis lembut hatinya. Uhti Intan liar Ustad katanya. Waduh, memang liar terus kalau Uhti Intan ini. Ya, kemudian ada lagi ngilu di tengah dahi. Ana sendawa. Coba angkat tangan yang sendawa. Gimana caranya? Ya, berapa orang yang sendawa, teman-teman? Kalau sendawa, ya perhatikan. Kalau sendawa, biasanya ada 5 hal dalam hidupnya yang senantiasa berulang-ulang. 1 dari 5 aja. Salah satu saja. Yang pertama bisa meramal, bisa melihat masa depan. Ya. Yang kedua lebih ringan, firasatnya tajam. Yang ketiga bisa baca pikiran. Yang keempat, ikhwas sekalian, mimpi punya pacar di alam mimpi. Jadi pacarnya banyak di alam mimpi. Alam nyatanya nggak ada yang suka dengan dia. Subhanallah. Dan yang terakhir, ya hamba Allah yang dimuliakan, dia bisa memijat dan sendawa saat memijat. Kalau Anda memiliki 5 karakter ini, 5-5-nya ada, hati-hati. Berarti Anda juga punya masalah emosi di sini, temperamental atau baperan. Nah, ini bemper ini penyakit yang luar biasa ini di abad sosial media ini, hamba Allah ya. Oke, baper, mudah tersinggung, sering sakit hati, tidak bisa memaafkan, kemudian sering sedih, tertekan, gurung-gusuh, ya. Kemudian juga kemungkinan ada penyakit lain, lupa rakaat sholat, ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Ini apa? Jinasab, ya, jinasab ya. Ini teman-teman sekalian, ini obatnya bukan 3 kul, tetapi yang lebih daripada itu, ya, insya Allah nanti saya bahas lebih dalam lagi. Oke. Ya cukup ya sekalian, ini intronya ya, cukup ini sebagai selingannya. Oke, kita akan lanjutkan kuliahnya. Baik, kembali kepada layar. Senjata pemusnah sihir. Yang pertama adalah ruqyah. Ya. Yang kedua adalah ruqyah. Yang pertama adalah doa. Yang pertama adalah doa yang istiqomah sampai pertolongan tiba. Yang kedua adalah ruqyah. Ya. Ruqyah, yakni di ruqyah dibacakan ayat ruqyah. Yang ketiga adalah al-mu'awwizatain. Al-mu'awwizatain ini apa, hamba Allah? Meminta pertolongan kepada Allah langsung dengan Al-Qur'an yang diturunkannya. Baik, lihat. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama ketika kita kena sihir, doa kepada Allah. Sampai kapan? Sampai terkabul doanya. Sampai ada jalan untuk keluar dari masalah Anda. Ya. Yang kedua, minta diruqyah atau dibacakan ayat-ayat ruqyah.
Dan kalau sudah Anda dibacakan makin ringan, lebih enak, lebih ringan. Yang ketiga adalah ruqyah sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Artinya apa? Baca sendiri Al-Qur'annya. Al-Mu'awwizatain seperti barusan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan, ya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh Anda. Selanjutnya kalau tidak sembuh bagaimana hamba Allah? Ada yang lebih kuat daripada Al-Mu'awwizatain. Apa itu? Az-Zahrawain. Nah, Az-Zahrawain ini adalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Lebih dahsyat, lebih panjang, lebih mematikan, begitu ya. Az-Zahrawain. Ada seseorang yang telah menikah selama 6 tahun, kemudian beliau belum berhasil melakukan hubungan badan dengan suaminya. Beliau pergi ke 27 dukun namun tidak berhasil. Akhirnya beliau datang ke peruqyah dan beliau diruqyah. Hamba Allah, sebelum diruqyah, peruqyah itu mengatakan, coba kamu baca surah Al-Baqarah 3 putaran. Maka seminggu kemudian beliau datang lagi dan dalam keadaan ceria. Beliau mengatakan, Alhamdulillah Ustadz telah berhasil, tetapi istri saya merasakan sakit dan tidak nyaman. Maka kemudian diruqyahlah pasangan suami istri ini, ternyata setan di dalam tubuhnya jujur. Ya, beliau mengatakan, saya memang telah mengikat dia selama 6 tahun ini. Tapi kamu tidak bakal tahu surat dan ayat apa yang bisa melepaskan ikatan di kepalanya. Subhanallah. Ikhwas sekalian, ikatan selama 6 tahun di area pribadinya yang membuat dia terkunci, membuat dia lockdown, ya. Kemudian Allah Ta'ala buka dengan suratul Baqarah yang dia baca. Dan jin ini mengatakan, kamu tidak tahu surat dan ayat apa yang bisa membuka, menghilangkan ikatan di rasanya, saraf rasanya. Maka Ustadz ini mengatakan, bacalah seluruh Al-Quran. Ternyata ketika Al-Quran itu dibaca seluruhnya selama 2 bulan, beliau terbuka. Beliau bisa melakukan hubungan suami istri dengan sempurna, hamba Allah. Ya, luar biasa sekali. Nah, ibu sekalian, lanjutin ya. Tadi ada namanya ruqyah dengan membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Kemudian, ini detailnya insya Allah, poin 3 ini besok sore. Ruqyah rumah. Ya, ruqyah rumah, yakni mengambil air 2 liter, ya, lalu membacakan padanya ayat-ayat ruqyah, ya, kemudian meminumnya, memandikannya, mencipratkan seluruh rumah. Begitu hamba Allah ya. Kemudian selanjutnya adalah taubatan nasuha, ya, hentikan seluruh maksiat yang ada di rumah, ya, dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, hablum minallah dan hablum minannasnya. Kemudian perbanyak tilawatil Quran, dan yang terakhir hijrahlah. Ini adalah metodologi sempurna untuk menghancurkan pengaruh sihir yang ada di dalam akal kita. Baik, yang berikutnya adalah ain. Ya, hamba Allah yang muliakan, ain adalah satu kondisi, ya, satu penyakit, ya, yang ditimpakan oleh 2 makhluk yang memiliki chemistry, yang memiliki nasib dan perasaan yang sama. Ain bahasa Arabnya adalah mata. Ya, maka penyakit ain adalah tatapan mata yang menghancurkan, tatapan mata yang membinasakan, mata yang dipenuhi racun-racun sihir yang bisa ditembakkan dan menghancurkan orang yang dipandang. Ya. Pada zaman Nabi SAW masih hidup, ada seorang sahabat, ya, lalu menatap sahabatnya Sahal bin Unaid radhiyallahu an. Sahal ini lagi mandi dan kemudian tersingkap bajunya, terlihat oleh sahabatnya. Ini laki-laki ya, sekalian. Maka kemudian sahabatnya ini mengatakan, aduhai mulus sekali, warnanya putih atau kuning. Ya, maka kemudian Sahal ini sakit, ya, pingsan dan sakit. Sampailah kabar kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, kenapa kamu hendak membunuh Sahal? Maksudnya celaka. Mandilah, ya, berwudulah dan berikanlah kepadanya, kata Nabi. Maka sahabat itu berwudu dan disiramkan kepada sahabat ini dan kemudian beliau baik kembali. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, al-ainul haq, ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir kematian, maka dia adalah ain.
Maka hamba Allah yang dimuliakan, Rasulullah SAW dalam kesempatan lain juga bersabda, sesungguhnya ain bisa mengantar ya manusia ke kuburnya dan mengantar unta ke dalam kuali. Maksudnya memang sangat destruktif dan menghancurkan penyakit ini. Kenapa? Karena ada kerjasama antara pandangan manusia yang hasad dengan seluruh setan yang juga hasad. Seseorang yang hasad di hatinya memandang kepada manusia yang menjadi objek yang dia cemburui, maka itulah yang disebut dengan ain. Ya, satu kondisi, misalkan ketika saya menatap seseorang dalam keadaan benci atau dengki, maka orang yang ditatap itu bisa jatuh sakit ketika dalam diri saya ada kedengkian yang luar biasa. Nah, ain hamba Allah bisa terjadi dengan 5 keadaan. Yang pertama, murni karena hasad. Ya. Jadi hasad yang membekas di dalam jiwa, kedengkian yang membekas di dalam jiwa. Kedua, terjadi karena dalam diri seseorang itu ada jin. Ini paling mungkin. Ada setan jin yang ada dalam dirinya. Jin apakah khodam ataukah disebabkan oleh indigo ya, ataupun dia ada tukang sihir menggunakan kekuatan matanya. Yang ketiga, ditimbulkan oleh sihir. Jadi dia memang pergi ke tukang sihir lalu diam-diam menghancurkan. Yang keempat, hamba Allah, ini adalah sifatnya pendapat ya. Ada pandangan mata setan yang memang tidak suka kepada dia. Yang kelima adalah takjub ya. Jadi pujian yang tidak disertai kalimat Masya Allah Tabaraka Rahman. Jadi ketika Anda memasang mungkin foto Anda yang lagi kunjungan ke Wuhan misalkan ya, atau ke Jepang atau ke luar negeri, dan Anda ria di situ, Anda ingin menunjukkan diri Anda showaf ya, maka di situ sertakan barakallahu fiik atau disertakan alhamdulillah, sertakan Masya Allah. Begitupun ketika Anda memuji seseorang. Maka di toko-toko, di rumah-rumah, di mobil-mobil di Timur Tengah itu senantiasa ada tulisan Masya Allah, ada stikernya. Ya, tetapi ini tentunya untuk barang-barang mewah ya. Kalau mobil odong-odong tidak perlu pakai kalimat Masya Allah, Tabarakallah ya, begitu ikhwas sekalian. Ini adalah tentang al-ain ya. Nah, kemudian menjadi general, menjadi umum di kalangan kaum muslimin bahwa ain itu sama dengan sihir. Padahal beda ya. Sihir itu adalah yang 10 tadi yang ditembakkan ya. Tetapi ain itu adalah pemicu daripada seluruh penyakit gangguan jin dan sihir. Pemicu dari seluruh sihir. Dan gangguan jin pasti ada sihirnya. Baik. Mudah-mudahan bisa disimpulkan ini hamba-hamba Allah ya. Ini adalah materi yang kedua. Dan kita akan lanjut pada insya Allah materi yang ketiga. Bahasan materi yang ketiga ini adalah tentang ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ini adalah hal yang perlu didudukan letak perkaranya hamba Allah. Telah diyakini bahwa ruqyah syariah bagian daripada syariat Islam. Tetapi masih ada kontroversi yang mengatakan bahwa tidak boleh minta ruqyah. Ini bisa menjadi kebingungan di antara kaum muslimin, terutama orang-orang yang awam. Maka orang-orang yang memahami hal ini harus menjelaskan duduk perkaranya dan sejelas-jelasnya. Maka dalam pos saat ini, 1 jam ke depan, kita akan menjelaskan tentang fenomena ini hamba Allah. Karena fenomena ini tidak saya temukan di belahan manapun kecuali di Nusantara ini. Alhamdulillah dengan nikmat Allah saya telah safar ke Sydney, Australia, ke Afrika Barat, Mombasa, Kenya, Nairobi, ke Johannesburg, Afrika Selatan, ke sebelah utara Finlandia, Eropa, Jerman, Helsinki, ya. Juga beberapa negara di China. Di sana tidak ada sedikit pun kontroversial, ya, termasuk di Saudi tentunya, ya, tidak ada satupun kontroversi tentang hukum minta diruqyah hamba Allah. Kontroversi terjadi hanya di Indonesia,
ya, di seluruh Indonesia. Heran ketika saya pergi ke sudut-sudut di Papua, di Bovendigul, masih ada orang yang mengatakan bagaimana tentang hukum minta diruqyah. Nah, hamba Allah, mari kita duduk, mari kita lihat, mari kita simak dengan iman, dengan kejujuran, ya, dan kita simpulkan bersama apakah minta diruqyah itu tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga tanpa hisab, dan siapakah orang yang berhak masuk surga tanpa hisab tersebut. Ya, mari kita mulai dari slide yang pertama tentang dalil-dalil di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada banyak ayat yang menjelaskan Al-Qur'an sebagai syifa. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Marid adalah penyakit untuk kolbu manusia. Dan di sini hamba Allah, ya, Allah taala menyebutkan 3 ayat yang menunjukkan kekhususan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan sembuh dengan Al-Qur'an. Ya. Ayat yang pertama mengatakan qul huwalilladzina amanu hudan wasifa. Sampaikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, Al-Qur'an adalah syifa. Al-Qur'an adalah syifa, penyembuh. Jadi Al-Quran akan jadi penyembuh untuk orang yang beriman. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Al-Quran adalah penyembuh dan rahmat bagi orang beriman, tapi tidak wala yazidu dhalimina, dan bagi orang-orang yang zalim Al-Quran ini adalah kerugian. Tidak akan menimpakan ketenangan, bahkan menimpakan hosaro, hawa panas dari neraka. Kenapa jadi neraka ini hosaro? Kalau kita lihat tafsirnya, ini adalah tafsir bahasa Indonesia, ini adalah kerugian. Para ulama mufassirin mengatakan orang yang rugi adalah orang yang hidup di dunia dan kemudian masuk ke dalam neraka. Jadi hosaro di sini adalah hawa panas dari neraka. Begitu sebagian tafsirnya ikhwas sekalian. Nah, ikhwas sekalian, pada ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, ayuhan nas qad za'atkum mau'idhah, wahai manusia, telah turun kepada kalian mau'idhah, peringatan, pelajaran dari langit. Anda sedang menerima kuliah, ya, atau satu pembelajaran dari Studio 1 RHTV. Rasulullah SAW menerima pelajaran dari langit. Kemudian dikumpulkan dalam mushaf yang disebut Al-Quran. Maka inilah yang disebut mau'idhah. Di bawahnya lihat, mir rabbikum, dari Rabbmu, syifaun, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam sudur, di dalam dada. Wahudan wa rahmah lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Tidak bisa Al-Quran dipelajari kecuali dengan Al-Hadis, dengan riwayat-riwayat bagaimana Nabi SAW menjelaskan dan menyikapinya. Maka maksudnya hamba Allah menyatakan Al-Quran dan Sunnah itu adalah syifa bagi orang yang beriman. Artinya apa? Penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Apa penyakit yang ada di dalam dada orang yang beriman, hamba Allah yang muliakan? Yang pertama adalah penyakit subhat, keraguan yang timbul dari 2 hal. Kebodohan dan kefasikan. Kebodohan karena manusia itu tidak tahu, kefasikan bisa karena nafsunya, bisa karena setan. Yang kedua karena syahwat yang muncul daripadanya. Maka untuk mengobati penyakit yang pertama, yaitu subhat yang ditimbulkan oleh setan, setan yang membisiki keraguan, maka apa yang harus dilakukan hamba Allah? Yang pertama adalah kita harus melihat bagaimana Al-Quran menyampaikan dengan tegas bahwa dia adalah syifa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Jelas sekali hamba Allah. Bagi orang yang beriman, Al-Quran ada syifa. Kemudian, bagaimana penjelasan hadis-hadisnya? Adakah hadis yang menerangkan tentang ruqyah? Kadang-kadang saya suka ikut terbawa arus ya. Ketika ada orang yang mengatakan, coba tunjukkan satu saja dalil yang menyebutkan adanya ruqyah. Kita sampaikan lebih dari 100 hadis hamba Allah. Ada orang yang mengatakan, sampaikan satu saja dalil, tunjukkan satu saja dalil, Nabi bolehkan ruqyah. Ada hamba Allah. Ya, mari kita simak ya. Agar kita mengkerucut pada satu pemahaman, kita akan simak juga ruqyah syirkiyah di sini. Ya. Sunnah fi'iliyah adalah Nabi melakukan ruqyah dengan dirinya sendiri. Nabi mengerjakannya. Ruqyah adalah fi'iliyah. Nabi kemudian membolehkan. Nabi mengizinkan. Dan yang ketiga, Nabi SAW dengan lisannya yang agung, dengan bibirnya yang agung, kemudian merekomendasikan. Salah satu contohnya, Nabi SAW berfatwa, inna ruqa wa tamaim wa tiwala sirkan. Sesungguhnya, ar-ruqa, ruqyah atau jampi-jampi, at-tamaim, ajimat-ajimat, at-tiwala dan sihir itu syirik. Hamba Allah yang muliakan. Maka inilah yang banyak dipahami orang-orang bahwa ruqyah itu syirik. Betul, ruqyah itu syirik karena ruqyah adalah jampi artinya. Mantra, jangjawokan, babacaan. Ya. Dan ikhwah sekalian, di sini Nabi SAW kemudian mencontohkan pada satu ketika, inilah yang disebut sunnah fi'iliyah. Nabi SAW mengatakan, ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki membawa anaknya dalam keadaan gila, diikat dengan unta di punggungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, anakku gila, engkau adalah seorang nabi, ruqyahlah. Anak saya gila, dan engkau ini seorang utusan Tuhan, coba sembuhkan dia ya Rasulullah. Atau bantulah aku untuk menyembuhkan anakku ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, turunkan anakmu dari unta, lepaskan ikatannya, Rasulullah bacakan ini. Hamba Allah, boleh dicatat ya. Al-Fatihah 1-7. Al-Baqarah 1-4. 2 di tengah, 163, 164. Ayat kursi, 3 ayat akhir. Al-Imran 18, Al-A'raf 54, Al-Mu'minun 116, Al-Jin ayat 3, As-Saffat 1-10, Al-Hasyr 22, 23, 24, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka setelah Nabi SAW membacakan, beliau berdiri, laki-laki itu seakan tidak ada pernah terkena sakit sama sekali. Ya. Kemudian orang mengatakan, itu kan Rasul. Betul, apa saja yang Rasul lakukan, dilakukan umatnya, maka itu adalah bernilai sunnah. Namanya sunnah fi'il ya. Ya, baik, hamba Allah yang kemudian selanjutnya, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada orang sakit di antara beliau menyentuhkan dengan tangan kanannya, kemudian beliau berkata, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa. Wahai penguasa manusia, angkatlah penderitaan ini. Ispi wa anta syafi, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. La shifaan illa shifa'uk. Sesungguhnya engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Ya, shifaan la yughadiru saqama, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Maka orang yang disentuh Nabi langsung sembuh. Ya, masa itu demikian. Yang meruqyah seorang Nabi, yang diruqyah adalah sahabat Nabi. Nabi SAW juga mencontohkan bagaimana melakukan ruqyah mandiri ya, sebagaimana dicontohkan tadi dan kita rasakan bersama, luar biasa hasilnya fresh. Yang mulai ngantuk lagi, ulangi lagi ya. Selanjutnya Rasulullah SAW meruqyah cucunya ya. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, dahulu Rasulullah SAW sering mendoakan Hasan dan Husain dengan mengucapkan, U'idhukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahama wa min kulli ainil lamah. Ya, alhamdulillah saya termasuk yang senang membaca doa ini untuk putra-putra saya. Nah, gitu ikhwas sekalian. Jadi ketika Anda khawatir dengan istri Anda, dengan putra Anda, peluklah dia, bacakan doa ini. Nabi SAW diriwayatkan tidak membaca doa ini lagi setelah turun Al-Falaq dan An-Nas ya. Tapi tetap sunnah itu tidak dinasak. Ya, selanjutnya hamba Allah yang muliakan, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu mengisahkan peristiwa pada perang Zatur Riqa. Ya, ini ada seorang anak
wanita yang diganggu setan, seorang bayi atau anak ya, maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh ibunya membuka mulutnya, beliau meniup mulutnya sambil mengatakan, ukhruj aduallah. Ukhruj aduallah, dilihat teksnya ya. Ukhruj aduallah, keluarlah musuh Allah. Boleh juga ditambah ya aduallah, ukhruj ya aduallah. Maka ikhwan, ketika kita katakan ini dengan keras, ukhruj misalkan ya, itu seperti halilintar untuk setan. Dia loncat dari tubuh seseorang kalau kekuatan iman seseorang itu mencukupi atau lebih kuat daripada setan itu. Kemudian sunnah takririyah. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, beliau membacakan Al-Fatihah kepada orang kafir. Ini dalam satu riwayat ya, Abu Sa'id Al-Khudri ini safar dengan sekelompok sahabat, ada 30 orang berkuda, dan riwayat ini banyak ya, salah satu dia diriwayatkan oleh Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW, kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini melewati satu negeri di malam hari, dan beliau berniat untuk mampir, tetapi tidak mendapatkan akomodasi lah di sana. Maka kemudian beliau tidur di pinggir kampung, terusir ya. Dan kemudian malam hari qadarullah pemimpin negeri itu digigit kalajengking, dan kemudian mereka mencari tabib namun tidak menemukan, dan dipanggillah orang Islam ini. Maka mereka mengadakan perjanjian. Dari kaum muslimin itu mengatakan, kami tadi diusir, tidak diberikan penginapan, dihinakan, sekarang kalian minta tolong. Maka kami tidak akan menolong kalian kecuali kalian menjamu kami, memberi penginapan, dan memberi bekal ketika sembuh. Maka sahabat ini mengatakan demikian, dan di pihak kaum non-muslim ini mengatakan oke kalau begitu. Maka dibacakan Al-Fatihah oleh salah satu sahabat, dan kemudian sembuh gigitan kalajengkingnya ini, racunnya keluar dan tidak mati. Maka beliau dijamu, diberi makan malam, diberi penginapan, dan diberi 20 ekor kambing. Maka kambing-kambing ini dihadapan kepada Nabi SAW dan diceritakan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyatun. Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa dijadikan ayat untuk penyembuhan? Sahih Bukhari Muslim ya. Ikhwah sekalian, hamba-hamba Allah yang muliakan, dari 2-3 contoh ini sebetulnya ada 109 hadis terkait ya. Di sini kita menyimpulkan ada 5 jenis hukum berobat menurut fikih pengobatan Islam ya. Yang pertama, berobat itu adalah syirik ketika terdapat kesyirikan dalam prosesnya. Kedua, wajib ketika pasien sudah meninggalkan hal yang wajib, sudah lupa diri ya, kena sihir, sudah wajib diruqyah. Kenapa? Ruqyah wajib bagi orang yang kena sihir. Yang berikutnya haram ketika terdapat keharaman. Yang berikutnya sunnah ketika memang ada sunnah, dan mubah ketika seseorang itu bisa bersabar. Jadi tidak mutlak kemudian semua ruqyah syirik. Ya, apakah ada dalil yang mengatakan boleh diruqyah dari Nabi SAW? Jelas ada, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian ada sahabat yang digigit kalajengking, dan beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk meruqyah. Maka kata Nabi SAW, sesiapa yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, maka lakukanlah. Ya, di sini Nabi SAW menyampaikan tentang ruqyah itu sendiri, hamba Allah. Jadi ketika Anda memiliki ilmu ruqyah dan Anda bisa melakukannya, Anda menghafal doa-doa, Anda ikhlas menolong, tolonglah tanpa Anda perlu sertifikasi apa-apa. Begitu hamba Allah yang memuliakan, dan Allah akan menolong orang-orang yang senantiasa menolong. Allah senantiasa menolong orang-orang yang ingin menolong yang lainnya. Nah, ya, kemudian hukum ruqyah bagaimana, Ustaz? Hukum ruqyah adalah sunnah ya. Dan Rasulullah SAW memberikan garisnya ya. Ini Auf bin Malik radhiyallahu anhu itu langsung bertanya kepada Nabi SAW tentang dirinya. Beliau mengatakan, aku dahulu adalah seseorang yang bisa mengobati dengan mantra-mantra. Setelah aku masuk Islam, maka kemudian aku
meruqyah dengan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "I'ridu ala yaruqakum." Bagaimana cara meruqyah kamu? Tunjukkanlah padaku. Lalu setelah beliau melihatnya, beliau mengatakan, "La ba'sa biruqyah." Tidak masalah dengan ruqyah selama tidak terdapat kesyirikan di dalamnya. Ya, hamba Allah. Maka kemudian tantangan terakhir. Ya. Lalu bagaimana? Itu kan meruqyah. Itu kan sahabat, itu kan nabi, itu kan Jibril. Bagaimana kalau saat ini ada yang sakit lalu minta diruqyah? Bolehkah diruqyah? Karena tidak ada satupun sahabat yang minta diruqyah, kan begitu? Ada. Ya, ada seorang wanita hitam mengunjungi Nabi SAW dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya penyakit epilepsi. Kalau aku kumat, auratku terbuka. Aku takut setan menelanjangiku. Ruqyahlah aku." Maka kata Nabi SAW, "Wahai saudariku, sesungguhnya kalau engkau bersabar dengan penyakit ini, surga menantimu. Surga untukmu. Dan kalau engkau mau sembuh, aku bisa doakan kamu." Dalam kitab Jadul Ma'ad, ya, ada wadawa, beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, beliau meriwayatkan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meruqyah. Ada seorang yang dirasuki setan, maka Syekh membacakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kamu diciptakan untuk main-main saja dan kamu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban? Maka jin itu mengatakan, "Na'am, saya diciptakan untuk main-main saja." Maka Syekh memukul dengan 400 pukulan di lehernya. Maka setelah itu orangnya pingsan dan orangnya bangun. Lalu kemudian, ya, "Di mana aku? Di mana aku?" kata orang ini, dan orang-orang mengatakan, "Kamu diruqyah sama Syekh dan jinnya menantang kamu tadi." Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, epilepsi itu bisa gangguan setan, bisa medis. Medis sebabnya adalah pengkerutan di otak bagian belakang, ya, trauma, jatuh, akan sembuh di bawah usia 23. Tapi juga bisa ditimbulkan oleh setan, ya, dalam tanda petik yang mengkerutkan otak di belakang bagian tadi. Ya, hamba Allah. Maknanya apa? Maknanya ada kemungkinan epilepsi ini sembuh dengan Al-Quran. Tapi dalam makna yang lain, Syekh melanjutkan, seolah-olah Nabi SAW mengatakan, "Kalau kamu mau sembuh, saya ruqyah. Saya doain karena saya seorang Nabi. Namun ini penyakit medis. Dan kamu harus bersabar, ini takdirmu demikian. Maka dengan takdir ini kamu sabar, kamu masuk surga. Tapi kalau ingin sembuh, aku akan doakan, tapi aku tidak tahu dengan cara apa kamu masuk ke dalam surga." Ya, terjemahan bebasnya begitulah. Maka wanita ini memilih surga. Dan dia adalah termasuk wanita yang dipersaksikan masuknya ke dalam surga oleh Nabi SAW. Begitu hamba Allah. Ini ada wanita yang minta ruqyah, tapi Nabi tidak ruqyah. Ini bahkan menjadi dalil, ya, menjadi dalil tambahan bahwa ruqyah itu tidak boleh. Hamba Allah di sini menunjukkan bahwa ruqyah itu boleh dan sunnah jika ada sunnahnya. Tapi jika mampu sendiri, maka Nabi pun mengajarkan ruqyah sendiri. Tetapi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tidak lantas kemudian seorang yang minta diruqyah itu tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita lihat hadis berikutnya ini. Ya, Rasulullah SAW mengisahkan satu keadaan di mana beliau dihadapkan pada satu peristiwa, ya. Jadi Rasulullah SAW dihadapkan pada satu keadaan di masa depan. Beliau melihat ada Nabi yang diikuti hanya 1-2 pengikutnya, ada yang 10 pengikutnya, ada yang 100, ada yang ribuan, dan ada yang banyak sekali. Maka Rasulullah SAW khawatir, yang manakah dirinya? Maka beliau kemudian disampaikan kepada beliau SAW, lihat ke arah barat. Maka beliau melihat ada seorang Nabi diikuti jutaan atau mungkin miliaran umat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya, melalui Jibril, itu adalah kamu, ya, dan ada 70.000 orang di antara umatmu yang masuk surga tanpa hisab.
Mereka adalah humul ladzina la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatapayyarun, wala yaktamun, wala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah, tidak bertahayur, tidak minta dikai, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hamba Allah yang muliakan, ini adalah hadis sahih ya, Bukhari 5270, juga ada dalam Musnad Imam Ahmad 3615, dan dalam banyak redaksi. Maka ketika mendengarkan hadis ini, Ukasyah radhiyallahu anhu itu berdiri. Ya Rasulullah, kalau begitu aku ingin termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Maksudnya, doakan agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, sesungguhnya Ukasah kamu termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ada seorang sahabat lagi berdiri. Kalau begitu doakan juga aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, engkau keduluan sama Ukasah. Ini Nabi polite, Nabi sopan. Ya. Nabi tidak mengatakan kamu enggak. Tapi beliau mengatakan kamu keduluan sama Ukasah. Jadi slot masuk surga tanpa hisab ini tidak diberikan kepada setiap orang. Hanya 70.000 orang. Di masa sahabat saja Nabi menyeleksi hamba Allah. Dan jumlah sahabat Nabi SAW itu ada 114.000 sampai 124.000 saat haji wada. Belum yang hijrah ke Habasyah, belum yang di Alexandria, belum yang di belum yang di Syam, ya, yang di Damaskus. Hamba Allah di Persia banyak sekali sahabat-sahabat Nabi. Yang meninggal di Syam aja ada 900 sahabat. Nah, ibu sekalian, jadi kalau kita mau berkompetisi dengan sahabat itu berat sekali. Karena sahabat itu bertemu Nabi langsung, merasakan berkahnya, wewangian ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semerbaknya iman ya, bersama Nabi. Mereka hidup, berjuang, bersentuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu mencela sahabatku, karena sesiapa di antara kalian sedekah segenggam gandum saja, maka seandainya di antara sahabatku ada yang sedekah segenggam gandum, maka pahalanya tidak akan menyamai sedekah kalian meskipun kalian sedekah segunung emas. Emas sebesar Jabal Uhud, kata Nabi SAW. Jadi luar biasa kalau kita mampu berkompetensi dengan sahabat ya. Para tabi'in, orang-orang yang bertemu sahabat juga ingin berkompetensi. Imam Hasan Al-Basri, ya, para tabi'in, mereka pun berkompetensi hamba Allah dengan kita. Siapalah kita ini? Ya. Para tabi'in itu lebih banyak jumlahnya daripada sahabat. Kalau ada 10 sahabat bertemu 1000, setiap orang ini bertemu 1000 orang yang statusnya kemudian menjadi tabi'in. Ya, tabi'in itu orang yang bertemu sahabat. 5 orang sahabat bertemu 1000, misalkan 1 orang sahabat bertemu 1000 orang dalam hidupnya, dan dia jadi tabi'in. Maka 5 orang sahabat ini menjadi 5.000 tabi'in. Ya. 10 sahabat 10.000 tabi'in. Maka 10.000 tabi'in ini bertemu lagi dengan tabi'in. 10.000 kali 10.000. Subhanallah. Jutaan. Kompetitor kita jutaan. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini adalah orang-orang terpilih dari abad pertama, generasi pertama, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'in. Ini 100 sampai 200 Hijriah hamba-hamba Allah. Maka pada masa tahun ke-700 Hijriah, tahun ke-800 Hijriah, tahun ke-900 Hijriah, itu ada ulama-ulama, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Zahabi, Imam An-Nawawi. Wah, Masya Allah, luar biasa ibu sekalian. Jadi kita tidak mampu lagi. Seandainya mungkin ada beberapa di abad ini yang kesolehannya mencapai beliau, ya, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Tentu bukan orang-orang model kita yang sembarang kita berfatwa jangan minta ruqyah, nanti tidak ada kesempatan masuk surga tanpa hisab. Atau mengatakan kepada istri kita, mah jangan minta diruqyah, kita tawakal aja agar kita masuk surga tanpa hisab. Rasanya mimpi di siang bolong, ya sekalian. Ya. Bagi kita, level kita ini
perlu manusia, dan catatan tentu tidak bertawakal kepada manusia. Maka training semisal ini adalah memudahkan hamba-hamba Allah untuk bertawakal kepada Allah dan memahami konteks la yastarqun di sini adalah ruqyah syirkiyah sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa la yastarqun di sini adalah ruqyah yang batil karena di masa Nabi ada ruqyah-ruqyah yang batil. Selanjutnya, perintah berobat. Ya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidak Allah turunkan penyakit melainkan Allah turunkan juga obat untuknya. Ya, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit melainkan meletakkan juga obatnya, kecuali kematian. Ya, di sini hamba-hamba Allah yang muliakan. Selanjutnya mudah-mudahan ini bisa dianggap selesai ya. Selanjutnya adalah perbandingan ya. Ini perbandingan antara pengobatan barat dan timur. Ya, pengobatan barat atau pengobatan medis ya hamba Allah. Ini ada contohnya operasi sesar, operasi tumor kepala, surgery ya. Ini contoh pengobatan ruqyah berhadap-hadapan ya. Seorang yang katarak. Ini adalah yang ketiga adalah contoh pengobatan di Filipina ya. Ini ada satu pengobatan tanpa operasi ya. Bedah tanpa alat begitu. Jadi ketika ada penyakit pada mata, dia bisa langsung mengambilnya, memperbaikinya dan sembuh. Nah, ini adalah ilmu kedokteran setan. Ya, iwas kalian. Jadi penyembuhan instan langsung mengeluarkan penyakitnya, ya, langsung dikeluarkan dan langsung sembuh. Tetapi akidah manusia digadaikan. Manusia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala atau bahkan bisa jadi dimurtadkan. Ya, juga ada gambaran selanjutnya ya, disaksikan ya, seorang wanita yang mengambil buhul-buhul sihir di perut seseorang. Ini juga cepat ya, dalam proses yang sangat cepat dengan tangan yang terampil. Nah, ini adalah contoh kedokteran medis yang dicampur dengan kedokteran setan. Ini adalah tawaran dari setan, pengobatan dajjal. Jadi zamannya dajjal nanti bisa menghidupkan bahkan mematikan. Dan ini adalah anak-anak buah dajjal. Nah, namun sekali lagi tidak ada yang gratis ya. Senantiasa ada hal yang merugikan kaum muslimin ya. Di sini hamba Allah yang muliakan, sebelum diobati maka biasanya pasien diminta untuk berbaiat terlebih dahulu ya, dibaiat terlebih dahulu ya. Disuruh murtad terlebih dahulu. Maka sekarang saya bertanya kepada kaum muslimin, apa Anda mau penyakit Anda sembuh saat ini total, tapi Anda pindah agama, Anda keluar daripada Islam? Pasti jawabannya tidak mau ya, Mas sekalian. Dan tentu ya kaum muslimin tidak mau, tetapi kaum muslimin bisa ditipu saat ini dengan pengobatan ruqyah syariah yang menggunakan jimat. Ada enggak ruqyah syariah menggunakan jimat? Subhanallah ya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sungguh pengetahuan telah sampai kepada kita. Nabi SAW mengatakan, man ata a'rafan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi peramal atau dukun dan meyakini apa yang dia katakan, sungguh dia telah kufur, telah kafir ya. Sungguh dia telah kafir. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, telah menyelisihi apa-apa yang turun kepada Muhammad. Jadi dalam ruqyah syariah tidak ada macam-macam ini. Ya, tidak ada keris, tidak ada ajimat, ya, tidak ada batu-batu. Ya. Keris adalah kebudayaan, tapi bukan untuk pengobatan. Ini harus dipisahkan juga. Keris adalah senjata, sebagaimana samurai, sebagaimana pedang, simbol kekuasaan, simbol kekuatan, simbol kebudayaan, tetapi bukan pengobatan, tetapi bukan bagian daripada pengobatan. Anda bisa datang ke museum kesehatan di Surabaya atau dikenal juga dengan Museum Santet. Di sana ada metodologi pengobatan zaman Majapahit. Bahkan ada 5 jenis pengobatan, air ruwatan, ya,
ada juga di situ ada bekam, ada dengan aromaterapi, ada juga dengan yang lain-lainnya, tetapi tidak ada keris di situ. Ini hanya penyesatan saja. Keris adalah senjata saja. Ya, hamba Allah yang muliakan, perhatikan di sini, gambarannya nampak unik, nampak baik. Ya, bisa tolong di zoom ini Ahi untuk apa namanya? Lebih dekat lagi ya. Kita bisa lihat kaum muslimin, ya. Di sini ada satu kaligrafi yang sangat cantik ya, yang sangat bagus sekali ya. Ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ya, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya. Nah, sini ada juga kemudian Al-Jabbar, ya, Al-Mutakabbir. Ya, Anda bisa melihatnya, ikhwas sekalian, ya. Di sini, ya. Ini adalah asma-asma Allah yang kemudian di bawahnya ada kitmir. Ini adalah asma anjing. Ya. Saya ulang sekali lagi, coba di zoom ke sini. Di sini ada Ar-Rahman. Ya. Saya ingin memastikan kaum muslimin benar-benar melihatnya. Ya. Ya, baik. Nah, ikhwas sekalian, perhatikan di sini ada Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ya, ini nampak seperti merak yang cantik, tapi ke bawahnya ini ada namanya kitmir. Nah, ini dia. Ya, kitmir. Ini adalah nama anjing. Ya, subhanallah. Asma Allah disandingkan dengan asma anjing. Itu yang ingin saya sampaikan hamba Allah. Apakah Anda ridho asma Allah digabungkan dengan asma anjing? Ya. Mungkin pada kondisi lain orang mengatakan itu kan hikayat lama. Ya, itu hikayat lama yang diyakini. Yang diyakini oleh orang-orang yang meyakininya. Dan di bawahnya ada kode-kode sihir, kode iluminasi, ada pedang. Ini adalah pedang Nabi SAW yang diwariskan kepada Ali. Ya. Kemudian ada juga kode-kodenya. Kita lihat hamba Allah pada poin-poin berikutnya. Ya. Ajimat merupakan simbol kemusyrikan, simbol kekuatan yang dimiliki oleh spiritual setan, ya, oleh roh-roh setan. Ya. Dan ini adalah sirkul asgor. Meyakininya merupakan sirkul asgor, syirik yang kecil. Tetapi ketika seseorang wafat dalam keadaan melakukan syirik ini, dosanya tidak akan diampuni selama-lamanya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang pemuda dengan gelang di tangannya. Maka kata Nabi SAW, apa itu yang ada di tangan kamu? Beliau sahabat ini kemudian mengatakan, pemuda ini mengatakan, ini adalah gelang untuk kekebalan ya Rasulullah. Maka apa yang terjadi hamba Allah? Kata Nabi SAW, putuskan gelang itu. Demi Allah, kalau kamu mati dalam keadaan itu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya, ikhlas sekalian. Ini ada tipuan visual yang nyata. Tadi ya, Asmaul Husna di bawahnya adalah asma anjing yang orang-orang tuh tidak tahu kitmir adalah asma anjing. Ya. Dan ketika ada simbol-simbol setan, maka setan ada di rumah orang itu. Kenapa? Jangankan dosa besar, di tempat-tempat yang melanggar syariat dalam skala kecil saja, maksudnya dalam hal yang lebih kecil daripada itu saja, setan itu sudah ada hamba Allah. Setan bisa berkerumun di alat-alat musik, ya. Setan juga bisa berkerumun di tempat-tempat, misalkan ada kuku yang tidak dipotong, bulu yang tidak dipotong, ya. Apalagi di ajimat seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya hamba-hamba Allah, ini adalah jimat ibu hamil yang kami rampas dari Sumatera, dari Kalimantan Utara. Kami dapatkan dari Kalimantan Utara, ya, tim kami di sana. Kemudian juga ada, ini dia. Ini perlu di zoom in lagi. Perhatikan ini, ya, satu poin ini. Ini adalah disebutnya sebagai bukan kaligrafi, ya, tulisan
bukan Sanskerta. Ini adalah bahasa Suryani, bahasanya para malaikat, ya. Menurut kamus perdukunan, ya tentunya. Dan ini sekalian, ini ditransformasikan, diterjemahkan sebagai alif, dha, ya, lam, dibaca azajil, ajajil, ya, dibaca sebagai iblis. Ya, dan tim kami menemukan di Cimahi, ini ditempel di depan rumah. Artinya penjagaan rumahnya diserahkan kepada iblis. Ya, penjagaan rumahnya diserahkan kepada setan, hamba Allah. Subhanallah. Kalau Anda paham, ya, maka Anda dapat ajimat dan Anda pahami isinya, yakin Anda akan membuangnya. Ya, baik, hamba Allah. Ya. Begitupun dengan simbol-simbol ini, kita tidak pernah tahu apa isinya. Ya. Baik, selanjutnya lihat alif, ba, ja, da, ha, wa, za. Ada yang janggal nggak? Harusnya kan alif, ba, ta, jim, ha, kho. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Dal, da, ra, zai, sin, sin, sod. Kan begitu ya? Ini alif, ba, ja, da, ha. Kenapa diubah? Ada maksud. Per huruf mereka beri nilai. Alif 1, ba 2, ja 3, dal 4, ha 5. Mereka mengatakan tiap huruf ada khodamnya. Tiap huruf ada khodamnya. Nih, ketemu ini. Siapa yang suka mengatakan ini? Mereka meyakini bahwa di dalam huruf-huruf ini ada angka-angka, ada manfaat, ada hal yang bisa mereka transformasikan. Ya. Huruf-huruf ini bermakna tanah, huruf-huruf ini bermakna air, kesuburan, huruf ini bermakna udara, huruf lain bermakna api, kekuatan. Maka ketika digabung semuanya ini akan menjadi simbol-simbol sihir. Kenapa saya mengatakan simbol kemusyrikan, hamba Allah? Karena orang meyakini pada huruf-huruf ini ada kekuatan sehingga dia meninggalkan doa. Begitu, hamba Allah. Kalau jimat ini dibawa, dia merasa percaya diri. Kalau dia tertinggal, dia merasa kalang kabut. Oke, ya. Lihat berikutnya. Angka-angka tadi, ya, perhatikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat angka tadi, angka Bismillahirrahmanirrahim ini, ikhwan. Ya. Ba-nya 2, sin-nya 60, mim-nya 40, lam-nya 30, maka di jumlah totalnya adalah 786. Maka nanti sang ustadz dukun atau uskun itu akan mengatakan, kamu amalkan bismillah ini sebanyak 786. 786. Angka dari mana? Angka dari setan. Ya, angka dari setan. Begitu, hamba Allah. Jadi kalau Anda menemukan simbol-simbol semacam ini bukan dari kalangan kami, bukan dari kalangan peruqyah syariah dimanapun, ya. Bahkan arti bentuk wadah jimat itu juga memiliki makna. Kotak persegi bermakna unsur tanah atau bumi untuk kesuburan, bulat memiliki makna besi, penjagaan, pengunci, segitiga bermakna elemen api, flame, ya. Kemudian berbentuk beraturan bermakna elemen air, ya, untuk menaklukkan, menghanyutkan. Lurus panjang bermakna elemen kayu, kesejahteraan, arti warna juga demikian. Maka ini adalah hal yang luar biasa, ya. Hal yang luar biasa menyesatkan maksudnya. Dan implementasinya nanti ada pencampuran antara kode-kode sihir itu dengan kode-kode perdukunan. Contoh kita lihat di sini mim, alif, ya. Di sini ada bintang. Ya, di sini ada ha. Ya, nanti percampurannya seperti ini. Ya. Juga bentuk-bentuknya. Nah, ya, ini bentuk ini membentuk rasi bintang, juga membentuk seperti ini dalam ininya aktualnya bentuk cincin. Ini saya pertebal, saya perjelas, dan ternyata membentuk simbol setan. Ya, simbol-simbol setan. Ya. Mereka lalu klaim ini jimat Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman. Sangat nyalutak, ya, ikhwas sekalian. Jadi apa bahasa Indonesianya itu? Apa ya namanya itu? Ya nyalutak, ya gitu. Apa namanya? Penistaan. Ya. Mereka menyebutnya cincin Nabi Sulaiman. Apa buktinya? Dan parahnya orang-orang memakainya, mengambilnya sebagai kekuatan. Mereka tertipu, mereka membelinya, dan mereka dikuasai setan. Subhanallah. Ini jimat-jimat modern, ya.
Ini ada kalimat Masya Allah, ada ayat kursi, mungkin biasanya surat Yasin, tapi di sini ada simbol mata Dajjal. Ya. Dewa-dewa, ya. Ya, berikutnya ini surah-surah dalam Al-Qur'an yang kemudian dijadikan sebagai jimat. Nih lihat, bekas lipatannya. Ini ditaruh di dompet. Ya, kalau dompet itu jarang ditaruh di atas ini. Jarang, biasanya ditaruh di bawah, di belakang, didudukin. Jadi mereka membawa Al-Qur'an ini termasuk ke kamar mandi saat mereka pipis. Ya, ini nyalutak lagi hamba Allah ya. Jadi emang hamba-hamba yang muliakan, maka kemudian selanjutnya karena memang untuk bikin jimat ini ada rule-nya, ada aturannya, ada puasanya, maka mereka mempermudah keadaan dengan membuat jimat-jimat yang palsu. Ini asli. Ini asli, ditulis tangan, dipuasain, ditirakatin. Meskipun kata Ustadz Ardi ya, ahli divisi ruqyah di Rabati ini mengatakan ini salah juga hitungannya karena beliau mantan ya. Tetapi ini adalah palsu. Jadi kalau ini murni resmi ada setan, ada kekuatan sihirnya, yang ini fotokopi, begitu hamba Allah. Ya. Selanjutnya rompi jimat, cincin, bertuah, simbol-simbol, tali. Nah ini apa namanya? Keris apa namanya ini? Pedang apa namanya itu? Ya. Kemudian juga simbol-simbol ini, ya. Kemudian kita lihat ini, ya. Ini celana dalam korban. Ini celana dalam suami istri diikatkan untuk mencapai keharmonisan. Ini janur entah untuk apa ini ya. Ada juga jimat-jimat yang seperti ini. Ya ketika Anda buka jimat Anda, pokoknya isinya jorok deh ya. Ibu sekalian, ada juga jimat yang berputar seperti ini. Ada darah haid yang dituliskan untuk ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan darah haid ya. Kemudian juga ada kaidah-kaidah lain yang tidak saya pahami semuanya karena saya bukan mantan dukun ya, tapi ini adalah diambil dari para mantan dukun yang validitasnya A1 lah, bahwa ini adalah apa-apa yang mereka lakukan di masa dahulu mereka ya. Ini adalah contoh-contoh jimat dari Wonogiri ya, dari pengasihan ini dari seorang wanita di Bogor yang ingin menaklukkan suaminya yang selingkuh ya. Ini adalah kumpulan-kumpulan dari pusaka warisan di Jawa Barat ya. Ibu sekalian, ada juga keris-keris ini yang disita dari seorang dukun yang beliau wafat dalam keadaan masih jadi dukun. Subhanallah, di kamarnya. Kemudian ini adalah dari Sulawesi, dari Goa ya, Goa Sulawesi Selatan, dari pemimpin seorang pengikut ilmu kebatinan. Ini ya, ini lihat, ini ada keong, batu, apa ini, remis atau apa bahasa kita ini ya. Ada bunga-bunga dan lain-lain. Ini saya dulu razia dari Palembang. Ya, ini sebagai pengasihan juga. Nah, hamba Allah ini dari Hong Kong ya. Kalau kita lihat ya, lihat detail di sini ada beberapa jimat. Dari Hong Kongnya cuma satu ini. 1, 2. Ya. Sisanya adalah ekspor dari negeri kita tercinta. Sayang sekali kita produsen jimat ya. Nah, ibu sekalian, itu dia ya pengaruh jimat terhadap rumah tangga, pengaruh jimat terhadap mental manusia pastinya akan membuat tidak baik, tidak harmonis ya. Ada anggota keluarga yang idiot ya. Ada akal sehat yang terganggu, sulit jodoh, rezeki seret, berat untuk ibadah dan lain-lain. Ya, Masya Allah ya, ini kalau bahas jimat saya suka nafsu teman-teman sekalian. Kena nafsunya, kasihan gitu ya. Orang beli mahal-mahal, dia tidak dapat apa-apa. Mending beli madu saya, ya kan? Enak. Stamina naik, ya. Baik, ikhwas sekalian. Selanjutnya kalau ruqyah syirkiyah itu macamnya gimana Ustaz? Kalau ruqyah syariah simple hamba Allah. Ya. Pertama, menggunakan bacaan Al-Quran. Lebih dari 70%. Ya. Kemudian dengan doa-doa Nabi yang sahih. Zikir-zikir yang sunnah ya, dan dia tidak meyakini ya kesembuhan itu datang dengan sendirinya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, tidak ada kerjasama dengan bangsa jin ya, tidak ada kerjasama dengan setan. Sekali lagi,
Sekali lagi saya sampaikan, ruqyah syariah tidak ada kerjasama dengan bangsa jin. Ya, saat ini viral satu video ruqyah, ya, yang di situ menampilkan seorang syekh meruqyah seorang wanita bercadar, dan dalam diri wanita bercadar itu ada setan yang menginformasikan bahwa wabah corona itu adalah dari setan. Hamba Allah yang dimuliakan. Ya, Syekh Abdul Rabb bin Halimah atau mediumisasi atau jin catching itu bukan ruqyah syariah. Ya, itu adalah seperti dua dunia kalau di Indonesia, atau dunia lain, tayangan-tayangan semisal itu, interviewing setan. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ruqyah syariah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sedang sakit, bukan membacakan Al-Quran kepada jin, lalu jin itu datang. Ya, perhatikan, ini ciri-ciri ruqyah syirkiyah: meminta nama ibu kandung, kemudian meminta hewan untuk disembelih, meminta tumbal, ya, kemudian kadang meminta pakaian bekas, ya, sebagai media untuk penyembuhan dan sihir. Kemudian memiliki khodam, orang yang meruqyahnya memiliki khodam. Kemudian yang berikutnya bisa meramal, memberikan amalan-amalan yang tidak sahih, ya, memberikan ajimat dan mantra-mantra yang aneh. Ini adalah ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Jadi hamba Allah, tinggalkan, ya, hal ini adalah sangat buruk, ya, ini adalah sangat batil dan merugikan kaum muslimin dan tidak akan pernah sembuh. Ustaz, saya kok sembuh ya? Sembuh jantungnya Bu, pindah ke perut. Sembuh perutnya, pindah ke punggung. Jinnya hanya pindah sedikit. Ya, dan subhanallah, hamba Allah yang muliakan, ada alat dan tata cara sihir, ada transfer energi ke binatang, ya. Kemudian apalagi nih? Masih ada ya materinya. Ada tenaga dalam, pernapasan, transfer penyakit ke binatang, penyembahannya cepat, ada mantra-mantra batil yang tidak dikenal, ada kemenyan, tumbal, kemungkaran, dan lain-lain. Ini ciri ruqyah syirkiyah, ya. Dan ruqyah syariah gimana dong Ustaz? Bacaannya syar'i, bacaannya Al-Quran, amalannya sunnah, sesuai syariat Islam. Kalau ada pengobatan di luar syariat Islam, delete, ya. Kemudian doanya, zikirnya jelas, sahih, kemudian tidak bertasyabuh, tanpa adanya sihir, mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah-ikhwah sekalian, hamba-hamba yang muliakan. Jadi ketika kita melakukan ruqyah syariah dengan benar, maka insya Allah akan ada progres yang signifikan. Ketika tidak ada progres yang signifikan, berarti ada beberapa kemungkinan. Ada pada peruqyahnya, ada pada dirinya, ada pada prosesnya, ataupun mungkin pada hatinya. Dan insya Allah ini selepas asyar, nanti jam 4 kurang lebih akan ada sesi terakhir hari ini, akan membahas tentang penyembuhan, ya, kanker dengan Al-Quran, menguak rahasia-rahasia, ya, insya Allah ikhwas sekalian, sekali lagi selepas asyar nanti, ya, kita akan membahas tentang penyembuhan rahasia, menguak rahasia-rahasia penyembuhan dengan Al-Quran, akan membahas secara ilmiah bagaimana sel itu terpengaruh dengan getaran suara Al-Quran, dan sebagaimana biasa akan ada simulasi, ya, dan juga ini sangat penting sekali bagi Anda yang ingin bisa meruqyah, bagi Anda juga yang ingin memahami ilmu ruqyah ini hubungannya dengan sel kanker, ya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ya, selanjutnya mungkin ada sisa, masih bisa Ustaz? Mungkin tadi karena kurang dari 10 menit, masih ada waktu sebelum asyar mungkin. Tadi kita terlambat 20 menit ya. Masih ada, ya. Tanya jawab lagi, ya. Barangkali yang ingin bertanya seputar materi, ya, dipersilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaan di komentar. Ya, kalau tidak ada, kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya. Dipersilahkan sekali lagi. Barangkali tadi sudah bertanya, mungkin biasa sudah tertumpuk, ya. Boleh nanti untuk di copy paste pertanyaannya, hamba Allah. Dipersilahkan.
Ya. Ya, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Ya. Gimana Ustaz Robi, ada yang sudah bertanya? Ruqyah jarak jauh, ya dia. Oke, sudah ada pertanyaan dari Yayah Nur Samsiah. Kalau ruqyah jarak jauh hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Baik. Yang pertama, ruqyah melalui foto. Jadi, Ustaz ini foto saya, tolong dilihat. Nah, ini adalah ruqyah syirkiyah. Atau peruqyahnya minta foto. Minta foto untuk di scanning misalkan, ya. Atau melalui bajunya, melalui namanya, bintinya. Ini adalah ruqyah syirkiyah. Tapi kalau ruqyahnya melalui media, misalkan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui voice note, melalui webcam, melalui Yahoo Messenger, ya Skype, atau streaming semisal ini, itu halal, sah, dan itu namanya bukan ruqyah, tetapi terapi. Penyembuhan dengan suara Al-Quran. Ya, baik, itu jawabannya gampang insyaallah. Tadi ya kita sempat mengadakan simulasi, dan sore nanti mudah-mudahan ada juga terapi ruqyah mungkin sekitar 10 sampai 15 menit insyaallah, dan itu adalah ruqyah jarak jauh kita. Kita akan uji cobakan, akan simulasikan. Jadi boleh ya. Tapi bukan melalui foto dan nama ya, tapi melalui media. Berikutnya ada dari Nur Grewa. Ustaz, keluarga saya ada yang belum hamil dan haidnya lama. Ketika diperiksa rahimnya tidak ada masalah. Ketika diruqyah dulu bereaksi. Itu hanya harusnya bagaimana? Apakah harus diruqyah lagi? Dan cara menghancurkan jimat yang tidak tahu tempatnya. Nah, ada 3 pertanyaan. Pertama, mengenai haid yang tidak teratur dan dulu sempat diruqyah, maknanya apa? Maknanya memang ada gangguan setan. Maka menstruasinya pun gangguan setan. Jadi maksudnya, kalau seseorang ada gangguan setan, maka menstruasinya pun diganggu. Ya, hubungan badannya pun diganggu. Hubungan ibadahnya pun diganggu. Jadi betul itu gangguan setan. Yang kedua, Pak Grewa tadi ya, Pak siapa di sini? Pak Nur Grewa ini mengatakan dulu diruqyah sekali, apakah perlu diruqyah lagi? Perhatikan, kalau Anda menyimak tadi pagi, ruqyah tidak 1 kali. Minimal 3 kali. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Dan itu bukan akhir segalanya. Kalau 7 kali tidak reaksi, justru kita harus lebih cari tahu lagi, lebih dalam lagi, pelajari lagi. Ikut training. Ya, hari ini trainingnya full 2 hari. Ikuti seluruhnya insya Allah ya. Dan kita akan paham. Ya, baik, jadi benar ruqyah lagi. Kemudian poin yang ketiga, apakah harus cara menghancurkan ajimat yang tidak ada? Tujuan menghancurkan ajimat adalah menghilangkan pengaruh sihir pada setan itu, pada ajimat itu, dan juga agar orang itu tidak lagi bergantung kepadanya dan tidak ada orang lagi yang bergantung kepadanya atau tersesat karenanya. Maka bentuk penghancuran jimat adalah setelah akidahnya, keyakinan, kecintaan kepada jimat itu hancur. Kalau jimatnya sudah hilang, walhamdulillah. Jadi tak masalah, tidak usah diruqyah lagi. Kan sudah tidak ada. Ya, bagaimana menghancurkannya? Kita berlepas diri dan bertawakal pada Allah. Ya, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, bagaimana Ustadz yang sedang viral Pak Danu dan Ibu Ningsih? Aduh, saya sebetulnya tidak mau sebut nama ini Anggi ya, tetapi memang sudah disebut bagaimana. Ya, pertama, Ningsih Tinampi bukan ruqyah syariah dan Ustadz Danu adalah orang yang memusuhi ruqyah. Jadi ini fakta di lapangan. Ustadz Danu berkali-kali mengatakan ya, membawa pasien-pasien yang sudah diruqyah dan tidak sembuh malah makin sakit. Beliau juga pernah menyatakan bahwa orang yang dibacakan Al-Quran itu setannya akan terikat. Ya, jadi ini adalah kalimat-kalimat nyeleneh yang memang menyerang ruqyah syariah. Ya, kami tidak bisa melakukan somasi kepada beliau karena di Indonesia tidak ada hukum yang pasti untuk dukun, apalagi ustadz dukun. Ya, barakallahu fiik. Ibu sekalian, selanjutnya Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya terganggu dengan sendawa saat sholat, sangat mengganggu sampai tidak khusyuk dalam sholat. Sekali lagi Maryam ya, yang sendawa saat ruqyah, saat sholat, saat ibadah,
saat memijat. Nah, ini adalah menunjukkan adanya jinazah dalam dirinya untuk memastikan benar apa tidaknya adakah sakit di tengkuk, belikat, kepala, telinga, mata, sepanjang tulang belakang dan ulu hati. Kalau iya dan juga Maryam bisa meramal, bisa baca fikiran, mimpi yang jadi nyata, punya firasat tajam, maka ini adalah jinazah. Maka caranya bagaimana? Ruqyahlah secara intensif insyaallah, atau ruqyah 2-3 kali, ya 7 kali, dan kemudian ruqyah mandiri insyaallah akan hilang. Dan juga jangan pernah lagi berhubungan dengan jin tersebut selama-lamanya. Artinya tawaran jasanya jangan dipakai. Begitu hamba Allah ya. Dan barangkali demikian ya, saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran ini pada hamba-hamba Allah yang telah hadir ya. Dari studio 1 kami bersama Ahi Robi, ya, Ahi Arka, Ustaz Suryo dan Ahi Isro. Mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Semoga tayangan ini mengisi kekosongan Anda ya di sela-sela wabah corona ini dan menjadi manfaat yang luar biasa. Mohon di-share, disebarluaskan karena program ini akan berlanjut sampai besok, dan setelah asyar ini ada materi cantik ya, materi yang menarik. Yang pertama adalah tentang menguak rahasia penyembuhan dengan Al-Qur'an dan juga relasi hubungan antara Al-Qur'an dengan penyakit-penyakit medis. Insya Allah akan membahas secara detail bagaimana penyembuhan kanker, tumor, dan penyakit medis lainnya dengan Al-Qur'an. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.